Petang hari ini saya teringat pada sebuah pantun. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya tegakkan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa saya serahkan. Saya ambil di sampirannya saja. Kalau roboh kota Melaka. Saya ingin membahas masalah robohnya kota Melaka ketika diserang Peringgi atau Portugis yang kita kenal saat ini, yang dikomandoi oleh Afonso de Albuquerque. Beliau menghadap Sultan, lalu terjadilah semacam tawar-menawar dan transaksi dagang. Tapi karena gagal, akhirnya de Albuquerque keluar dari Melaka, balik lagi menyusun kekuatan, lalu datang dengan pasukan yang begitu banyak, yang hitungannya sebanyak 10.000 pasukan dengan armada laut ratusan. Dan benteng Melaka yang begitu kuat pun tak mampu menahan serangan meriam dari ratusan kapal Portugis yang ditembakkan bertubi-tubi. Hingga akhirnya tercatat pada tanggal 25 Agustus 1511 Miladiyah, Kesultanan Melaka disebutkan tumbang dan hancur. Sultan bersama rombongan-rombongan pun akhirnya melarikan dirilah ke Johor. Dikejar lagi sama pasukan Peringgi, lari lagi ke Bintan. Dan Peringgi ini masih gigih juga mengejar Sultan. Akhirnya Sultan pun pindahlah ke Kampar. Sampai di Kampar, Sultan menyusun kekuatan-kekuatan lagi untuk membuat serangan balasan. Dan di antara Laksamana yang memimpin serangan balasan itu adalah Laksamana Hang Nadim. Serangan balasan-balasan itu ya seperti kita ketahui tidak berhasil dan selalunya gagal. Meskipun pertempurannya dahsyat dan Portugis Peringgi ini kewalahan, tapi bumi Melaka masih tetap dipertahankan oleh pasukan Peringgi. Dan Sultan pun akhirnya berpulang dan disemayamkan di Kampar sehingga digelar dengan marhum Kampar. Namun di sisi lain, di sini yang ingin saya tekankan. Menurut tadi itu adalah cerita menurut versi Sulalatus Salatin. Sekarang saya ingin membahas versi dari Hikayat Hang Tuah. Dan di akhir jilid 2 dari Hikayat Hang Tuah ini ceritanya seperti ini. Jadi datanglah utusan Peringgi dari bumi Manila ke Melaka menghadap kepada Putri Gunung Ledang yang pada saat itu sudah menjadi permaisuri Kesultanan Melaka. Mereka datang ke Melaka untuk hubungan dagang. Mereka akan memasuk beras dari bumi Manila, Filipina yang kita kenal sekarang, dan meminta bidang tanah Bencah sebagai gudang berasnya. Dan Afonso ini bersedia membeli lahan itu dengan harga mahal. Nah, tentu itu sangat menggiurkan ya bagi Sultan pun rasanya untuk apa? Resikonya tidak terlalu besar kalau memberikan tanah itu ke pasukan Peringgi. Maka diberikanlah. Seiring waktu, setelah transaksi jual beli tanah ini selesai, datanglah armada dagang dari bumi Manila membawa segala macam bahan bangunan dan tanah timbun. Ditimbunlah tanah Bencah itu tadi, Boncah Lowe kalau di awak mungkin ya. Bencah yang luas itu tadi, ditimbunlah tanah Bencah luas itu sambil membuat gudang katanya, tapi gudangnya itu bentuknya kok seperti benteng pertahanan pula gitu. Banyaklah menteri-menteri Melaka itu yang khawatir ini ada apa nih, ada apa ini, menghadap ke Sultan tak pula berani. Jadi menghadaplah kepada Datuk Bendahara. Ini bagaimana nih Datuk Bendahara, bagaimana ini? Konon katanya ada perlindungan dari Putri Gunung Ledang terhadap proses penimbunan dan pembangunan itu. Alasannya ya itu tadi. Itu adalah bangunan untuk gudang beras karena cuaca laut yang langsung menghantam ke situ. Jadi perlu dinding tebal. Selain itu juga mengantisipasi pencurian, perampokan dari lanun-lanun yang ada di Selat Melaka. Dan Selat Melaka itu terkenal dari dulu sampai sekarang masih ada lanun-lanunnya. Hingga tanpa sadar bangunan gudang itu jadilah dan mempunyai meriam-meriam ya. Alasannya itu tadi, gudang beras ini untuk
bertahan dari badai laut dan juga serangan dari perompak-perompak. Dipasanglah meriam-meriam di situ. Dan pada suatu malam, dalam senyapnya malam, boom, meledaklah moncong meriam ini masing-masing. Meriam itu ada yang menghadap ke istana, ada yang menghadap ke tempat-tempat strategis, tempat pertahanan di mana-mana. Pum, 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 pum. Jadi, menurut hikayat Hang Tuah, runtuhnya Melaka bukan karena serangan peringgi yang begitu dahsyat. Karena benteng Melaka itu kokoh, tak ada yang sanggup. Namun serangan itu ternyata dari dalam. Dimasukkan benteng itu ke dalam dan diledakkanlah moncongnya. Inti dari penyampaian ini adalah menurut pendapat kita selama ini betapa hebatnya pasukan peringgi menghantam Melaka yang kokoh. Sementara ternyata ada kemungkinan lain yang jauh lebih masuk akal karena adanya beberapa pejabat-pejabat yang terlibat di dalam proyek pembangunan gudang beras itu tadi. Salah satu dari keberhasilannya pasukan peringgi untuk menaklukkan Melaka.